Ya, oke ya teman-teman ya, kembali lagi di channel ini. Oke teman-teman, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya kedatangan sebuah servisan lagi, yaitu di sini ada laptop Asus VivoBook 14 eh, M413DA ya, atau VivoBook 14. Nah, di sini saya mau melakukan perawatan ya, karena si pemilik laptopnya meminta untuk ini dibersihkan ya, karena udah lama nggak dibersihkan dan performanya sudah lumayan menurun ya. Oke, langsung aja di sini kita bongkar ya. Untuk yang pertama, untuk cara bongkarnya teman-teman bisa melepas semua baut yang ada di belakang sini ya. Nah, ini baut-baut sini kita lepas semua. Setelah itu baru kita bisa buka dan untuk bersihkan untuk di bagian eh, mesinnya ya. Nah, biasanya untuk perawatannya itu saya melakukan yang namanya pembersihan dari kotoran ya, yang terutama di bagian kipas ya. Karena di kipasnya itu biasanya kotor banget seperti itu. Oke, dan biasanya juga sekalian ganti pasta ya, teman-teman ya. Jadi sekalian ganti pasta, tapi untuk kali ini tidak ganti pasta ya, karena si pemiliknya minta untuk dibersihkan aja. Ya menyesuaikan budgetnya juga ya. Jadi ini kita akan bersihkan aja. Oke, di sini baut-bautnya wajib kita lepas semua. Setelah itu kita akan bongkar menggunakan alat atau plastik tipis ya untuk membuka bagian casingnya ini. Oke. Nah, ini mungkin akan saya percepat aja agar durasinya tidak terlalu lama gitu ya. Ya, oke ya teman-teman ya. Di sini udah dapat celahnya ya. Nah, di sini kita tinggal buka untuk di bagian casing bawahnya ini ya. Nah, seperti ini udah dapat terbuka. Dan kita bisa lihat ya di bagian kipasnya itu. Ini kotor banget ya teman-teman. Nah, ini yang akan saya bersihkan ini. Oke, jadi itu kotor banget ya. Dan kalau kotor seperti itu, dinginnya jadi kurang maksimal ya teman-teman ya. Jadi kalau kurang maksimal nanti performanya juga akan kurang maksimal juga. Jadi teman-teman bisa bersihkan ya kalau misalkan laptop teman-teman juga kotor, terutama di bagian kipas karena kipas digunakan untuk mendinginkan laptop kalian. Jadi kalau laptop kalian itu terlalu panas itu bisa mengakibatkan overheat ya. Nah, jadi di sini kita akan bersihkan dulu ya. Nah, mungkin akan saya taruh di luar ya, teman-teman. Jadi, teman-teman tinggal lihat ya. Untuk cara pembersihannya sih lumayan gampang ya. Kita tinggal pakai kuas seperti ini. Bisa juga pakai apa ya, alat peniup. Kalau ada vakum lebih bagus juga ya untuk membersihkannya lebih bersih lagi ya. Nah, terutama ini kotorannya itu debu ya, teman-teman. Nah, karena kalau biasanya teman-teman
pakai laptopnya itu di bagian kasur ataupun bagian ya tempat-tempat yang berdebu, itu pasti debunya akan masuk ke laptop kalian, mesin laptop kalian. Karena apa? Karena di bagian kipasnya itu dia eh, bisa saja menyerap debu-debu ya lewat bawah, lalu dia eh, masuk ke laptop kalian. Nah, ini kalau misalkan mau membersihkan pakai kuas seperti ini ya, kalau saya. Oke, ini kita bersihkan semuanya sampai benar-benar bersih ya, teman-teman. Setelah itu kita baru bisa untuk merakitnya kembali. Oke, ini akan saya percepat juga untuk proses pembersihannya ya. Ya, oke teman-teman. Oke, kita nyalakan dulu ya. Di sini kita coba cek apakah masih bisa nyala apa enggak. Ya, tentunya masih bisa ya di sini, teman-teman. Oke, di sini ini mau saya masukkan tapi minta PIN ya. Oke, saya buka dulu PIN-nya ya. Kita tanyakan dulu ke pemiliknya. Oke. Ya, oke ya teman-teman ya. Jadi di sini kita udah siap untuk nyalakan ya. Kita coba sebelumnya kita cek dulu ya untuk bagian sini. Ini agak sedikit kotor ya teman-teman. Nah, ini juga kita bersihkan juga di sini. Nah, seperti ini. Sebenarnya laptopnya masih bagus ya, tapi cuma jarang dilakukan perawatan aja. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini sampai benar-benar bersih ya kalau bisa. Oke, seperti ini. Untuk di bagian belakangnya ini tadi masih belum saya baut ya. Jadi sebelum kita baut kan kita harus melakukan pengetesan dulu ya sebelumnya. Nah, ini kita rapikan dulu lah. Ini biar eh, nggak terlalu mengganjal ya. Kita paskan dulu ini. Nah, seperti ini. Oke, aman. Oke. Ya, oke ya teman-teman ya. Ini sekalian kita baut juga sekalian ya agar lebih mudah lah ya di bagian engselnya sini. Oke, ini akan saya percepat juga ya. Sebenarnya untuk proses pembersihannya cuma seperti itu saja. Yang penting laptopnya itu dia udah bersih kembali dan bisa dipastikan performa dan suhunya itu bisa kembali normal seperti itu. Oke, nah seperti ini ya. Jadi kita akan baut dulu ya. Kita akan percepat. Oke teman-teman, di sini sudah saya nyalakan dan kita masukkan pin untuk laptopnya. Kita cek di bagian dalamnya ya, performa dan juga tipe laptopnya di sini. Oke teman-teman, untuk pembersihannya cukup segitu dulu. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Dan ini laptopnya sudah kembali seperti semula untuk performanya. Yang alangkah lebih baiknya ya, itu bisa juga teman-teman usahakan ganti pasta sekalian. Tetapi ya kita
ngikut si pemilik laptopnya ya, karena belum diganti pasta dulu. Jadi kita akan melakukan ya. Jadi kita cuma bersihkan aja di sini. Oke, teman-teman, segitu dulu. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya, teman-teman. Oke. Ya, ini udah selesai sih, teman-teman. Mantap.